Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita telah ada di hari yang kedua pada bulan Juni tahun 2021. Dan sekali lagi renungan kita untuk bulan ini dengan judul kita memilih yang terbaik. Dan hari ini judul renungan pagi kita adalah memilih Kristus sebagai panglima kita. Memilih Kristus sebagai panglima kita. Yosua 5 ayat 14, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengerti dan mempraktikkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Yosua 5 ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ketika Yosua pergi keluar pada waktu pagi sebelum mengepung kota Yeriko, tampaklah di hadapannya seorang tentara yang bersenjata lengkap untuk berperang. Lalu Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Maka sahutnya, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Jika mata Yosua dibukakan dan ia dapat menahan pemandangan itu, tentulah ia telah melihat malaikat-malaikat Tuhan berpasukan berkemah sekeliling Bani Israel. Karena bala tentara surga yang sudah dilatih telah datang untuk berperang bagi umat Allah. Dan panglima bala tentara Tuhan ada di sana untuk memberikan komando. Bukan Israel, melainkan panglima bala tentara Tuhan yang mengalahkan Yeriko. Tetapi bangsa Israel mempunyai peran untuk menunjukkan iman mereka kepada panglima keselamatan mereka. Peperangan harus diperjuangkan setiap hari. Suatu peperangan yang besar sedang berlangsung atas tiap-tiap jiwa, antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Ada suatu peperangan besar yang harus diperjuangkan, tetapi bukan engkau yang akan melakukan pertempuran yang terutama dalam peperangan itu. Sebagai wakil Allah, engkau harus menyerahkan dirimu kepadanya, agar ia boleh merencanakan dan memimpin dan bertempur dalam peperangan itu bagimu, dengan kerjasama darimu. Pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Ia akan berserta dengan engkau dalam peperanganmu setiap hari melawan diri, agar engkau boleh benar pada prinsip, sehingga hawa nafsu ketika berperang hendaklah beroleh kemenangan, boleh ditaklukkan oleh anugerah Kristus, agar engkau keluar lebih dari penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Yesus telah melewati medan peperangan itu. Dia mengetahui kuasa tiap-tiap pencobaan. Diketahuinya bagaimana menghadapi tiap-tiap keadaan darurat dan bagaimana menuntun engkau melalui tiap-tiap jalan berbahaya. Ia yang telah menyerahkan nyawanya yang indah karena Dia mengasihimu dan mau supaya engkau berbahagia akan menjadi panglima yang akan selalu mengingat kepentinganmu. Saudaraku, kalau kita mengasihi Yesus, kita mencintai Yesus, kita rindu mengikuti jalan-jalan yang telah Ia lalui, kita rindu untuk hidup dekat dengan Dia. Ingatlah bahwa renungan hari ini kita mengatakan, Dia adalah panglima kita. Dia adalah panglima kita. Di dalam peristiwa Yosua bertemu sebenarnya itu adalah dengan Yesus. Waktu dia melihat seorang yang tampak seperti panglima bersenjata lengkap, dia tidak lain adalah Yesus. Di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Wahyu, Yesus juga disebut namanya adalah Mikael. Mikael bukanlah seorang malaikat, berbeda dengan Gabriel atau Jibrail. Jibrail adalah malaikat, tetapi Mikael bukanlah malaikat. Mikael adalah perwujudan, adalah simbol dari Yesus Kristus. Kalau di dalam Alkitab disebutkan Mikael, atau di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan siapakah yang seperti engkau, maka itu merujuk pada panglima
besar kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam keterangan pada renungan kita hari ini, kalau saja mata Yosua dibuka, maka dia akan melihat begitu banyak tentara berkeliling memagari, melindungi tentara-tentara Israel. Sehingga ketika tentara-tentara Israel menang atas Yeriko, kuncinya adalah bukan karena mereka, bukan karena tentara Israel itu kuat, tetapi oleh karena Yesus sebagai panglima perang berserta dengan malaikat-malaikat yang adalah tentara-tentara mengelilingi tentara Israel. Kemenangan ada di pihak Israel karena ada Yesus di sana. Hari ini, besok dan seterusnya, kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, peperangan yang kita hadapi di dunia ini, kita selalu akan menang karena Yesus selalu mendampingi kita. Hari ini jangan khawatir menjalani hidup karena Yesus selalu ada dengan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah, menguatkan kami bahwa kami tidak perlu takut berjalan sendiri. Karena kalau kami tinggal dengan Yesus, kami hidup dengan Yesus, kami menuruti apa yang Yesus inginkan kami lakukan, maka kami tidak hidup sendiri karena Yesus selalu beserta kami. Pimpin kami hari ini Tuhan dalam semua tugas dan tanggung jawab kami, selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.